Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku selesai perakitannya. Alhamdulillah nih, filter udaranya nemu sing ori guys. Ini ori beneran ini guys. Kalian kalau lihat yang ori biasa itu atomnya sini hitam yo. Ini abu-abu guys. Ini ori beneran guys. Terus ininya beda. Yang di sini halus ya toh busanya, yang di sini kasar. Jadi arah hisapnya itu begini, udara itu masuknya lewat sini, jadi debunya kejebak di sini guys, makanya di sininya halus. Ngono ya guys. Oke, yo guys, selesai. Nah, kenapa tak taruh gini kuilnya, tak tancepin businya? Jadi sebelum kita melakukan start awal itu minimal kita start dulu naikin oli ya guys, tanpa kompresi. Jadi businya jangan dipasang, kita naikin oli sambil kita nyari api, kelihatan apinya keluar apa enggak ya toh. Terus seperti biasa kalau di tempatku setiap aku overhaul engine itu kabelnya tak rapihin. Kelihatan enggak guys? Tuh. Dari sana ke sini guys, sampai ke belakang-belakangnya. Itu kabelnya tak rapihin semua. Di sini ya. Terus yang enggak ada klipnya itu mungkin cuma tak tali-tali di segini. Terus sambil kita periksa-periksa sebelum kita start awal ya guys. Jadi kita cek dulu apakah sensor CKP-nya sudah terpasang dengan baik. Kadang kan kita nggak sengaja ya guys. Kayaknya sih udah masuk, cuman belum klik ya guys. Nah, penyebabnya apa belum klik? Apakah ada kotoran di soketnya atau gimana? Dibersihin dulu. Usahakan kalau kita pasang langsung klik ya toh. Soalnya CKP itu susah masangnya ya. Yang di pull itu susah ditekan, itu kayak ngelawan ya, ada pernya, tapi ketika dia sudah klik nyopotnya susah juga ngono toh. Terus yang di belakang itu switch temperatur sama ini camshaft sensor ya, kita lihat. Terus busnya taruh sini. Sekarang kita kontak on dulu sambil kita pastiin ISC nya sudah bisa bekerja atau belum. Sekalian kita naikin bensin, karena kalau kita kontak on sekali itu kan pompanya bekerja ya guys. Jadi perlu kita 2 atau 3 kali kontak on supaya kita startnya nanti nggak terlalu panjang, bisa langsung nyala. Dengar pulpamnya? Businya ada semua ya. Oke, setelah businya ada semua, kita tinggal pasang busi, terus kita start awal ya guys. Oke guys, businya tak pasang dulu. Jadi gitu ya guys. Kalau kita mau start awal itu usahakan kita cari yang praktis tapi tetap dapat. Kenapa tak saranin begitu? Kalau kita start awalnya itu panjang, terus dengan kompresi kan berat ya guys. Terus kita belum naikin oli juga, itu olinya itu naiknya lama guys, kasihan ya toh. Jadi kalau kita start kosongan kayak gini tadi tanpa busi itu kan enteng, tanpa kompresi. Meskipun kita start panjang enak-enak aja ya guys ya, gitu. Terus sekali kontak on atau 2-3 kali itu kita pastikan bahwa si full pumpnya sudah mengirim suplai bahan bakar dengan tekanan yang cukup ke rail atau ke full injektornya. Full rail ya guys, kilo di pipone kilo, pipone sing gundelan injektor iki. Nah, itu full rail. Jadi tekanan di situ benar-benar sudah cukup. Ketika kalian start, kalian pasti mencium bau bahan bakar yang sudah masuk ke ruang bakar tapi tidak terbakar. Setelah itu begitu kalian pasang businya, pasti kalian nyalain enak, langsung greng ya guys. Kita pasangnya dulu guys. Oke guys, ini koilnya sudah terpasang. Kita tinggal start engine ya guys. Kita lihat supaya kalian itu percaya ya guys. Makanya aku pengen selak cepet-cepet pengen live dulu guys, biar kalian itu
nggak susah-susah. Kalau buat video ini sebenarnya diedit bisa ya toh, cuman kita bisa lihat ya temperatur belum tercapai ya toh. Cek engine nyala, oke, lampu-lampu kontrol masih nyala, minyaknya segitu. Nah, kita langsung start yo. Pastikan dulu apa transmisi dalam keadaan netral ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys, langsung toh. Nah, dan RPM nya perlahan mulai turun ya. Jadi pertama nyala itu di 1500 entak ya, terus turun. Nanti kalau nggak salah itu harusnya ada di 8 ini ya, 800 ya guys, sebelum 1000 yo, di 800 rpm. Kita lihat di luar guys, nah ini tampak suaranya yang baru. Jadi karena kita tadi naikin olinya lumayan lama ya, sekalian kita nyari api di busi tadi, jadi oli itu sudah naik merata guys di atas itu. Jadi makanya kita tadi begitu kontak start, cek engine langsung mati, terus temperaturnya mulai jalan, terus si dinamo ampere gambar aki itu tadi langsung mati juga ya toh. Terus lampu tanda oil pressure mati juga. Terus ini ada suara, nah itu tanda ISC sedang bekerja meregulasi RPM-nya ya guys. Jadi ISC itu pertama kita kontak akan tertarik ya, ini akan tertarik terbuka. Makanya ketika kita start on tadi mesinnya nyala, dia nyala di 1500 karena si pentolnya kalau guys, pentol ISC itu ketariknya panjang. Begitu nyala dia akan turun sampai ke RPM yang diinginkan oleh mesinnya. Nah, kita tunggu temperaturnya naik ya guys, perlahan akan turun. Sambil kita cek apakah ada kebocoran ya. Kebocoran di bagian mana, bagian bawah guys. Bagian bawahnya bersih alhamdulillah. Terus di samping bersih ya guys, hampir kayak baru. Ini nanti selesai ini tak flashing semua yang di ruangan mesinnya ini guys. Nanti kita bersihin pakai angin sama solar ya guys, karena kabelnya sudah tak bungkus semua, jadi kita nggak takut langsung kita bersihin pakai angin campur solar sedikit. Jadi setelah itu kita cuci pakai air sampai ke dinding-dinding yang belakangnya itu sama ini, insya Allah nanti kayak baru lagi guys, biar owner seneng ya guys, biar owner seneng ya guys. Temperatur mulai dapat, jadi ada uap-uap di radiator ya guys. Tadi radiatornya tak cuci juga guys, tak kopiok, jadi sirip-siripnya itu tak siram-siram ya guys. Nggak punya stem harus tak kapi ibu gayung ngono ya guys. Sebenarnya kalau punya stem enak di stem guys. Nah, oh ya guys, jadi sebelum kita nyalakan mesin itu baiknya kita periksa kabel-kabelnya dulu ya. Kita periksa kabel-kabelnya, pastiin bahwa kabelnya itu fit, bahwa kabelnya tertancap sempurna, dan sensor-sensornya itu lengkap. Nah, terus ada beberapa yang pernah tanya, katanya itu bongkar mesin Xenia atau Avanza yang non VVTi, setelah bongkar waktu nyala pertama RPM-nya tinggi itu kita susah nuruninya mas, katanya. Iki loh guys, loh nih, ini ada selang. Biasanya kalian nyabutnya yang di intake manifold yang di dalam sana, kalian lupa masang. Sering aku nemu kalian lupa masang. Jadi ketika aku mau tune up dan orangnya curhat kan, katanya RPM-nya dari setelah bongkar mesin dulu sekitar 1 tahun yang lalu nggak pernah bisa kecil mas, di angka 1000 paling kecil katanya, 1000-1200. Pas tak periksa-periksa sebelum aku turn up nemunya di situ guys, ya toh, yo tapi yo rezekiku. Jadi karena itu selangnya copot, tak coba tak tancepin dulu, RPM-nya langsung mau kecil di 800 ya. Ya tetap tak turn up karena gitu kan, turun kan.
Jadi kita ini langsung nyalain, langsung turun, langsung tak bersihin semua guys, nggak apa-apa, bersihin semua. Kalian kita cek ini ya, kita cek si busi-businya, tetap bodinya kita bersihin semua, kita rapihin ngono ya guys. Oke guys, ini motor vannya sudah mau nyala. Jadi cukup sekian dulu dari saya, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik Deso paling konyol.